Dogman tahun 2023. Luc Besson itu sutradara yang pernah menggarap film Leon the Professional, terus ada Lucy, The Family, The Transporter, Taken. Pasti teman-teman pernah nonton film-film itu dan tahu juga semuanya rata-rata beradrenalin, sehingga untuk yang satu ini pastinya akan setidaknya ya 70% adrenalin yang terasa karena sang tokoh utama diceritakan punya kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan salah satu spesies binatang yaitu anjing. Kisah akan berfokus pada seorang anak laki-laki berusia 9 tahun bernama Douglas yang hidup dalam keluarga yang cukup keras. Kakak dan ayahnya diketahui sering melakukan judi sabung anjing yang memang itulah penghasilan utama keluarga ini, di mana mereka berdua sering dengan sengaja membiarkan anjing-anjing peliharaannya kelaparan beberapa hari sebelum pertandingan dengan tujuan untuk membuat para anjing lebih galak dan agresif, yang hal itu sangat membuat Douglas menjadi prihatin. As he dangled meat in front of my father's dogs, and I watched them both starve them. Tak tega melihat anjing-anjing itu kelaparan, Douglas pun nekat memberi mereka makanan, yang hal itu tak sengaja dilihat oleh sang kakak yang langsung mengadukannya kepada sang ayah, yang alhasil ayah pun marah besar dan mengurung Douglas di dalam kandang bersama dengan anjing-anjing tersebut. Now you love dogs, huh? Not at the table. This is your family now! Ibu Douglas sendiri tidak punya cukup power untuk melawan, bahkan ia justru sering mendapat tindakan kekerasan dari sang ayah yang galak ini, sehingga alih-alih mendapat support dan pertolongan dari sosok seorang ibu, Douglas justru harus hidup menderita setelah sang ibu memilih kabur dan meminta maaf tidak bisa membawanya ikut. That was sweet. Kurang lebih 1 tahun lamanya Douglas hidup di dalam kandang bersama para anjing, kedinginan, kepanasan, kelaparan. Selama 1 tahun pula itulah Douglas bersahabat baik dengan mereka semua, bahkan mengajarkan banyak hal dari buku dan majalah yang tak sengaja ia temukan di sisi lain dari kandang tersebut. See, on one side of the pen was the back wall of a Tanpa sepengetahuan ayah dan kakaknya, salah satu anjing pun melahirkan beberapa anak anjing yang Douglas sembunyikan di bagian sisi lain dari kandang tersebut, di mana sang kakak lagi-lagi tak sengaja melihat hal itu, dan untuk yang kedua kalinya ia mengadukan hal tersebut kepada sang ayah. My father was a sick man. He hated the world starting with himself. Dengan alasan beban dan akan menambah jatah makanan, sang ayah pun bermaksud untuk menghabisi anak-anak anjing tersebut, di mana Douglas berusaha untuk mencegah hal itu terjadi, hingga akhirnya sang ayah tak sengaja melepaskan satu tembakan yang membuat satu jari Douglas terputus dan pelurunya memental ke dinding mengenai tepat tulang belakangnya. No, stop. I got this. Di detik-detik krusial itulah Douglas memasukkan potongan jarinya ke dalam plastik dan memerintahkan salah satu anjing untuk pergi datangi mobil polisi sesuai yang ada di buku, hingga akhirnya kejahatan sang ayah dan kakak pun terbongkar, yang membuat keduanya dijebloskan ke dalam penjara atas kasus pembunuhan dan penganiayaan. Hands off the gun now! Get out, police! Put your hands on your head! Just taking it out, so with every step I take, Sang kakak dihukum 8 tahun penjara, sementara ayahnya ditemukan tewas akibat bundir 2 minggu setelah hakim ketok palu. Dan untuk Douglas sendiri, ia dikirim ke sebuah panti asuhan yang gara-gara peluru yang bersarang tepat di tulang belakangnya, Douglas dinyatakan cacat seumur hidup dan harus duduk di atas kursi roda selamanya. Hal itulah yang membuatnya tidak punya teman dan seringkali hanya berdiam diri di kamar menyaksikan anak-anak sebayanya bermain di luar, di mana hidup Douglas seketika berubah saat muncul seorang gadis bernama Selma, anak yatim piatu yang juga tinggal di tempat tersebut dan bertugas sebagai seorang pustakawan yang sering mengadakan pertunjukan teater kecil-kecilan, di mana Douglas diajak terlibat dalam pertunjukan tersebut yang membuatnya menjadi seolah hidup kembali dan punya semangat untuk menjalani hari-hari.
itu tak berlangsung lama setelah Selma diadopsi oleh sebuah keluarga yang membuat Douglas kembali dalam kesendiriannya yang setelah 8 tahun berlalu, Douglas kini bekerja sebagai pemilik penampungan anjing yang dikelola oleh pemerintah, di mana selain mengurus dan menampung anjing-anjing terlantar, Douglas juga rajin menyusun clipping terkait sosok Selma yang kini menjadi seorang bintang di salah satu panggung teater besar, hingga dirinya memutuskan untuk menonton pertunjukan tersebut secara langsung. Untuk pertama kalinya setelah 8 tahun berpisah, Douglas akhirnya bisa berjumpa kembali dengan sosok cinta pertamanya yang meskipun usianya jauh lebih tua, Selma tetap menjadi yang nomor 1 dalam hatinya. Alih-alih melanjutkan kedekatan mereka yang sempat terputus, Douglas justru harus mengalami rasa sakit untuk yang kesekian kalinya ketika Selma sudah punya tambatan hati lain dan berencana untuk menikah dalam waktu dekat ini. It's true artistry, man. Wow. So stupid. Pada akhirnya, Douglas pun menyadari satu hal bahwa berharap kepada manusia hanya akan menimbulkan kekecewaan. Semakin besar harapan, semakin besar pula kekecewaan yang didapatkan, hingga akhirnya ia yakin untuk mendedikasikan seluruh hidupnya pada anjing dan mengganti nama panggilannya menjadi manusia anjing. You were true, pure. Tepat di hari kebebasan kakaknya setelah 8 tahun di penjara, Douglas pun mengirim beberapa intel anjingnya yang terlatih, di mana mereka sangat patuh terhadap perintah Douglas. Saking patuhnya, para anjing ini bahkan bisa disuruh untuk mengawasi dan mengikuti gerak-gerik si kakak, termasuk menghabisinya saat itu juga. Beberapa waktu berlalu, Douglas mendapat tamu yang merupakan orang pemerintahan yang ditugaskan untuk memberi kabar tentang pendanaan yang akan diberhentikan. Pemerintah rupanya sudah punya rencana baru atas tanah ini yang akan diubah menjadi kawasan bisnis properti, sehingga Douglas diberikan waktu 3 hari untuk mempersiapkan kepergiannya dengan anjing-anjing yang akan dipindahkan ke tempat penampungan lain. Sedangkan untuk Douglas sendiri, karena rekam jejaknya sangat baik, dinas sosial mungkin akan memberikan pekerjaan lain yang lebih baik untuknya. Papa. Where the hell did they go? Dan ya, Douglas pun membawa kabur semua anjingnya ke tempat baru yang merupakan gedung bekas sekolah yang sudah lama ditinggalkan. Daripada berpisah dengan para anjing, Douglas lebih baik membawa mereka ke tempat lain dan memulai semuanya dari nol lagi. What man art thou, counsel? By a name who I am. So Romeo, call me with love. Did you ever see Selma again? Karena tetap butuh uang untuk bertahan hidup, apalagi untuk memberikan makan anjing-anjingnya, Douglas pun mulai mencari-cari pekerjaan di daerah tersebut yang dari sekian banyak tempat yang ia datangi, tak satu pun dari mereka menerima Douglas bekerja akibat dari kondisi cacat yang dialaminya. Sampai suatu malam di sebuah klub tempat pertunjukan waria, Douglas dengan segala keterbatasannya pun membujuk sang pengelola agar diizinkan tampil di sana. Ia meminta untuk diberikan 1 kali kesempatan saja untuk membuktikannya, yang dengan basic teater yang sempat Selma ajarkan waktu di panti asuhan, Douglas yakin bisa menghibur banyak orang. Dan perihal kondisi yang cacat, Douglas pun kembali meyakinkan bahwa dirinya bisa berdiri tegak untuk beberapa menit meskipun tanpa bergerak sama sekali. Come on. Give him a chance. Just give him a little while. He stood. Come on. Rodney, please. Oh, for me. No, he's... Berkat bantuan dari para si cantik, Douglas akhirnya diberikan kesempatan untuk 1 kali tampil, di mana kedua teman waria yang baik hati pun dengan tulus membantu Douglas untuk berdiri sebelum akhirnya ia mulai bernyanyi. Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends
Dan ya, Douglas ternyata punya suara penyanyi teater yang sangat bagus yang sekali lagi itu tak lepas dari campur tangan Selma yang rutin melatihnya di panti asuhan dulu, sehingga penonton termasuk pengelola pun memberikan tepuk tangan yang sangat meriah, di mana Douglas yang sudah berdiri selama lebih dari 2 menit pun mulai goyah, tapi berhasil diselamatkan oleh 2 teman cantik yang terus menunggunya di samping panggung. Beberapa bulan setelah resmi diterima sebagai penghibur di klub tersebut, Douglas terlihat sedang membuat kue dengan dibantu oleh para anjing yang dengan begitu cerdasnya bisa membawakan setiap bahan sesuai dengan apa yang Douglas perintahkan, seolah mereka bisa mengerti apa yang Douglas ucapkan, yang akhirnya Douglas menyadari satu hal, bahwa kemampuannya berkomunikasi dengan anjing dan kesetiaan yang mereka tunjukkan dapat dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih besar daripada ini. Dengan alasan keadilan untuk si miskin, Douglas menggunakan anjing-anjing setianya untuk mencuri dari si kaya tanpa rencana yang rumit dan penyamaran yang ribet. Anjing-anjing ini bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah seorang ibu pejabat dan mencuri kalung berharga miliknya. I think that when society rejects a child, makes them an outcast, they take everything that was never given. Sejak saat itu, Douglas pun mulai rutin mencari target baru yang pastinya orang-orang kaya dan kebanyakan para pejabat yang disinyalir melakukan korupsi, di mana nama besarnya sebagai Dogman pun mulai dikenal oleh masyarakat sekitar yang mendukungnya berkat bantuan uang yang sering ia sedekahkan. Suatu hari muncul seorang pemuda yang datang ke markas Dogman. Ia melihat seekor anjing penjaga yang dia menjaga pintu masuk. Sempat akan mengurungkan niatnya, si pemuda pun nekat masuk demi untuk mengutarakan tujuannya. This way, young man. Don't be afraid. They won't hurt you. Ternyata pemuda ini adalah anak dari salah satu pemilik toko yang ada di daerah tersebut. Ia mendapat perintah dari ibunya untuk curhat perihal kelompok preman yang belakangan ini meresahkan warga, terutama para pedagang kecil, di mana maksud dan tujuannya datang di sini adalah tidak lain dan tidak bukan untuk meminta bantuan Douglas aka Dogman agar para preman itu tidak lagi memalak para pedagang kecil di kawasan ini. Thank you. The executioner. Dan inilah bebenguk bos preman yang punya visi dan misi menguasai kota ini, di mana Douglas memberikan si bos sebuah ponsel yang ketika dia angkat, tiba-tiba Could be very dangerous for your future. ya, Douglas mengirim satu anjing lagi untuk melakukan intimidasi dengan cara menggigit kantong menyan si bos, di mana Douglas meminta beliau agar segera pergi dan jangan ganggu ketentraman kota ini jika tidak ingin aset berharganya habis dilahap oleh anjing tersebut. Got it now? Yes. We have a deal? Selesai dengan para preman, kita akan beralih ke ibu pejabat yang sempat Douglas curi kalungnya, yang ternyata kalung tersebut adalah kalung berharga yang sudah diasuransikan, sehingga pihak asuransi pun mengirimkan seorang agen atau semacam detektif yang bertugas menyelidiki kebenaran atas kasus pencurian ini. Ma'am. Si detektif pun memulai penyelidikannya dengan memeriksa rekaman CCTV yang terpasang di rumah si ibu pejabat. Alih-alih mendapatkan gambar pelaku pencurian, si detektif justru malah mendapati beberapa anjing memasuki rumah tersebut dan salah satunya terlihat keluar membawa kalung yang dimaksud. Back it up.
Disitulah si detektif teringat dengan kasus pencurian lain yang sama-sama melibatkan anjing sebagai pelakunya, yang setelah dicocokkan, ia akhirnya 100% yakin jika anjing-anjing inilah pelakunya. Bahkan saat ditelusuri lebih lanjut, terdapat satu rekaman CCTV jalan yang menunjukkan seorang pria berkursi roda yang sedang menggiring anjing-anjingnya, sehingga terbongkarlah sudah aksi pencurian yang dilakukan oleh si 12 ini. Tak butuh waktu lama bagi detektif untuk menemukan lokasi tempat Douglas biasa tampil, di mana si detektif berpura-pura ngefans kepada Douglas, bahkan mengajaknya untuk makan malam, tetapi Douglas yang masih normal pun menolaknya dengan sopan agar tidak terjadi salah paham. You made my night. Quite often. Tak menyerah begitu saja, si detektif pun membuntuti Douglas sepulang kerja. Dengan perlahan ia pun berjalan memasuki gedung sekolah tua ini dan mengacungkan sepituk pistol pada anjing penjaga yang ada di depan pintu masuk. Melihat anjingnya dalam bahaya, Douglas pun segera membuka pintu dan membiarkan si detektif masuk. Setibanya di dalam, si detektif langsung mengutarakan tujuannya datang ke sini adalah untuk mengambil kembali kalung berharga milik kliennya, dan tanpa banyak basa-basi, Douglas pun memberitahu tempat di mana kalungnya disimpan. Oh, fuck yes. Bukannya langsung mantap, si detektif justru malah melakukan kesalahan besar ketika ia termakan jebakan Douglas yang mengajaknya makan malam tanpa sadar jika di kanan kirinya sudah ada 2 ekor anjing yang siap menerkamnya. Beres dengan si detektif, keesokannya Douglas harus kedatangan tamu tak diundang lain, yaitu si bos preman dan pasukannya yang datang untuk membuat perhitungan atas kejadian waktu itu, di mana si pemuda yang sempat meminta pertolongan pun terpaksa memberitahukan lokasi ini karena diancam akan dihabisi. Dan ya, Douglas yang sedang siap-siap berangkat kerja pun akhirnya mengetahui kedatangan mereka setelah mendengar suara tembakan yang dilepaskan si bos kepada si pemuda, sehingga Douglas dengan segera menyuruh para anjing untuk bersiap melakukan perang melawan para preman ini. Suasana pun seketika berubah menjadi mencekam saat satu persatu preman ini dilumpuhkan di tempat yang berbeda, di mana Douglas nampaknya sudah memprediksi akan kemungkinan terjadinya momen ini saat salah satu preman masuk ke dalam toilet dan tersengat listrik yang sudah dipersiapkan. Dan ya, si bos pun langsung getar-getir saat menyadari semua pasukannya telah habis, sehingga ia pun dengan cepat menghubungi anak buahnya yang masih berada di luar gedung untuk segera masuk dan membawa senjata berat. Douglas pun akhirnya terjatuh setelah si bos memberondong area sekitar dengan senjata beratnya, yang tepat saat si bos sudah kehilangan semua anak buahnya. Douglas pun merangkak masuk kembali ke ruang pribadinya disusul oleh si bos yang sudah siap dengan pistol di tangannya. Sadar bahwa tak ada tempat untuk melarikan diri, Douglas pun memilih untuk duduk di atas kursi rodanya sambil minum segelas Orson. Ia mengatakan jika dirinya akan mati jika memang sudah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan sepertinya masih memberi kesempatan Douglas untuk tetap hidup ketika pistol yang digunakan si bos kehabisan peluru, sehingga inilah saatnya giliran Douglas untuk menyerang dengan menyuruh ketiga anjingnya untuk menerkam. Karena tempat ini sudah tidak aman, Douglas pun memutuskan untuk mencari tempat baru dengan membawa serta anjing-anjingnya dalam sebuah mobil box, di mana petualangannya harus berakhir setelah beberapa petugas polisi melakukan razia gabungan yang mendapati Douglas masih dalam bentuk jadi-jadian dengan beberapa anjing yang ada di dalam. Saat sudah berada di dalam mobil polisi itulah Douglas menyuruh para anjing untuk lari sejauh mungkin sebelum akhirnya ia dibawa oleh pihak kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut tentang apa yang sudah terjadi.
Dia bernama Dr. Evelyn, psikolog yang ditugaskan untuk memeriksa kejiwaan Douglas, di mana mereka berdua terlibat percakapan yang cukup panjang dan mendalam terkait latar belakang kehidupan Douglas, termasuk rentetan kejadian yang sudah Douglas jalani. Dengan penuh kejujuran, Douglas pun menceritakan semuanya secara detail, penderitaan, kekerasan, pengkhianatan, dan kekecewaan yang menimpanya, yang pada intinya Douglas sudah kehilangan kepercayaannya kepada manusia hingga ia menganggap bahwa anjing-anjingnya lebih baik dari kita semua. Terlebih lagi, ia punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan anjing sehingga membuat Douglas bisa lebih mengerti perasaan anjing ketimbang perasaan seseorang yang baru diputuskan. Terlepas dari harga beras yang semakin naik, Douglas sadar bahwasannya ia akan dihukum sangat berat atas kasus pembantaian para preman. Namun kembali lagi, Douglas hanya bisa pasrah meskipun harus dihukum mati sekalipun, karena tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Meskipun Douglas mohon untuk mati, sekalipun ia lari ke dalam lubang spitting yang terdalam sekalipun, kematian tetap akan menjemputnya, sehingga apalah daya, jika sudah waktunya mau diapakan lagi, tobatlah. Tak lama setelah Dr. Evelyn pergi, Douglas nyatanya sudah punya rencana sendiri. Anjing-anjingnya yang kabur tidaklah benar-benar lari menjauh meninggalkannya. Mereka justru sedang dalam ikhtiar merekrut anjing-anjing lain di seluruh penjuru kota, mengajak semua anjing untuk ikut bergabung dalam partai politik dan mengabdi pada sosok Douglas yang menjadi satu-satunya manusia yang bisa mengerti mereka, sehingga ketika waktunya sudah tiba, mereka pun masuk ke dalam kantor polisi, melumpuhkan para penjaga, termasuk memberikan kunci jeruji besi agar Douglas bisa membebaskan diri dan... Oh, I've gotta watch out, so you'll never know how much I love you. And I've gotta close up all the hubba like a clam. If you ever found out all the dreams that I am dreaming of you. Tamat.